Oi oi guys, jadi seperti di video aku yang sebelumnya, aku janjiin ke kalian kalau aku bakal membahas perbedaan jurusan mikrobiologi dan biologi di SITH-SITB, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Sains. Nah, kita bedain dulu antara SITHS dan SITHR. Bedanya cuma di R dan S, tapi itu yang membuat mereka sangat berbeda. R untuk rekayasa dan S untuk sains. SITHR mencetak sarjana teknik. Jadi kalian jangan berharap ada mata kuliah biologi di tahap persiapan bersamanya alias di semester 1 dan 2-nya. Karena itu tidak ada. SITHR mahasiswanya akan menjalani perkuliahan di kampus ITB cabang Jatinangor mulai dari semester 3 sampai mereka lulus. Dan di SITHR ada 4 jurusan. Pertama, rekayasa kehutanan, rekayasa hayati, rekayasa pertanian, dan teknologi pasca panen. Beralih ke SITHS. SITHS mencetak sarjana sains. Di SITHS kalian boleh berharap ada mata kuliah biologi karena memang ada di semester 1. Dan anak-anak SITHS bakal kuliah di kampus Ganesha sepanjang tahun yang aku tahu sekarang. Kalau untuk tahun-tahun ke depan aku kurang tahu, kemungkinan bisa berubah, kemungkinan juga tetap di Ganesha. Dan di SITHS ada 2 jurusan, mikrobiologi dan biologi. Nah, sekarang kita bahas perbedaan mikrobiologi dan biologi. Dari namanya mikrobiologi, cabang ilmu dari biologi yang membahas tentang mikroorganisme. Jadi jangan heran kalau misal kalian bakal berkutat dengan yang namanya mikroskop. Karena kalian akan melihat dan mengamati mikroorganisme. Makhluk-makhluk tak kasat mata. Lain halnya dengan biologi yang merupakan ilmu murni, kalian akan membahas tentang makhluk hidup, mulai dari yang kecil sekecil sel, bahkan dari penyusun selnya, sampai yang gede segede bumi. Dan juga membahas mungkin sedikit-sedikit materi tak hidup alias benda-benda mati yang ada di sekitar kita. So, aku bakal bahas perbedaan mikrobiologi dan biologi dari mata kuliahnya. Karena apa? Karena itu yang akan kita jalani sepanjang perkuliahan sampai kita lulus. Data yang aku ambil dari CX Academic ITB di kurikulumnya. Jadi bisa dianggap akurat lah ya. Wow. Langsung aja guys, kita lihat. Yuhu. Ya, kita mulai dari mikrobiologi terlebih dahulu. Mikrobiologi semester 1 dan 2 itu TPB sudah terlewati. Di semester 3 ada mata kuliah umum, ada mikrobiologi dasar. Oh ya, yang di dalam kurung ini tandanya ada praktikumnya. Ada mikrobiologi dasar, kimia organik, kimia analitik, biostatistika, berarti berhubungan dengan matematika. Kita masih mempelajari matematika. Di semester 4, biologi sel dan molekuler, ada proyek fisiologi mikroba. Itu berarti kalian akan melakukan penelitian kecil-kecilan. Lalu ada genetika dan rekayasa genetika mikroba biokimia umum. Lanjut ke tahun ketiga, ada pengantar bioinformatik untuk mikrobiologi. Ada
Ada ekologi dan evolusi mikroba dan proyeknya juga. Ada virologi juga yang menurut aku menarik ini karena kita membahas tentang virus-virus. Mungkin bakal membahas tentang virus corona. Pengantar enzimologi. Berarti belajar tentang enzim-enzim. Semester 6 ada kerja praktek. Nah, ini biasanya disebutnya magang. Kalau yang mikrobiologi ini kemungkinan magangnya di LIPI. Bisa juga magang ke luar negeri kalau misal kalian niat untuk melamar internship-nya. Metabolomi, metodologi penelitian, dan teknik komunikasi ilmiah ini tentang persiapan untuk skripsi menurut aku. Ada prinsip teknik fermentasi juga di semester 6. Ini menurut aku juga menarik karena banyak produk-produk dari fermentasi. Mikrobiologi analitik. Ini semua merupakan mata kuliah wajibnya, guys. Lanjut ke tahun keempat, kalian bisa lihat di semester 7 ada mikrobiologi makanan. Wah, ini menarik juga. Seingat aku ada kakak tingkat yang bilang ke aku di mikrobiologi makanan ini kalian bakal bikin kimchi. Wow. Pengembangan produk mikroba juga menurut aku menarik karena kita mempraktekkan ilmu-ilmu yang udah kita dapat sepanjang semester-semester sebelumnya dan kita buat suatu produk dari mikroba. Patogenesis mikroba, mikrobiologi lingkungan, tugas akhir berarti udah mempersiapkan untuk skripsi. Dan terakhir di semester 8 ada manajemen industri bioteknologi, biosafety, tugas akhir, seminar, dan sidang. Wow. Nah, sekarang kita lihat di mata kuliah pilihannya, guys. Mata kuliah pilihannya banyak variasi. Banyak banget. Ini kalian bisa lihat, baca satu-satu. Nah, tapi yang aku penasaran, apakah ini semua kita belajar ilmu-ilmunya atau juga ada penerapannya atau praktikumnya? Karena di SKS-nya kebanyakan tulisannya nggak ada dalam kurung. Tapi pasti ada. Nggak mungkin kita cuma belajar ilmu-ilmu tanpa penerapan. Jadi itu guys, mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan di program studi mikrobiologi. Beralih ke biologi. Semester 1 dan 2 sudah terlewatin tahap persiapan bersama. Lanjut ke semester 3 dan 4. Semester 3 ada anatomi dan fisiologi hewan, genetika, proyek anatomi fisiologi hewan juga ada, berarti kalian akan melakukan penelitian juga tentang hewan. Nah, setahu aku di biologi bakal ada praktikum membedah-bedah hewan. Struktur dan perkembangan tumbuhan, biostatistika, kalian tidak akan terlepas dari matematika. Kimia organik, semester 4, perkembangan hewan, fisiologi tumbuhan, dan proyeknya. Melakukan penelitian lagi. Biosistematik, biologi sel, akan belajar sel-sel, biokimia umum. Lanjut ke semester 5 dan 6. Di semester 5 belajar tentang ekologi dan ada proyeknya juga guys di sini.
pengetahuan lingkungan. Mirip-mirip lah ya, berarti ekologi, terus kita belajar tentang pengetahuan lingkungan. Terus evolusi, biologi molekuler, mikrobiologi juga kita dapat di biologi, karena biologi sangat luas cakupannya. Agama dan etika. Nah, setahu aku kuliah-kuliah umum ini kalian bisa tarik ke semester sebelumnya. Semester 6 ada pengantar bioinformatika untuk biologi, sama kayak tadi di jurusan mikrobiologi juga ada. Biologi perilaku, setahu aku di sini bakal ada kuliah lapangannya. Kita akan mengetahui perilaku hewan-hewan di sekitar kita. Nah, ada juga proyek biologi sel dan molekuler. Ini karena kita udah pelajarin di semester 5 di biologi molekulernya, di semester 6-nya saatnya penelitian kecil-kecilan. Ada kerja praktek juga alias magang. Bisa juga di LIPI kayak mikrobiologi, terus bisa juga di perusahaan-perusahaan makanan biasanya. Terus ada metodologi penelitian. Semester 7 dan 8. Di semester 7 ada pengantar bioetika, tugas akhir, biologi sintetik, teknik komunikasi ilmiah, PKN juga ada. Semester 8 ada manajemen bioindustri dan kewirausahaan, tugas akhir 2, seminar dan sidang. Yuhu, lulus. Kita lihat mata kuliah pilihannya sekarang. Ya, ini adalah mata kuliah pilihan di program studi biologi. Sangat banyak variasinya. Kalian bisa lihat satu persatu. Dan di SKS-nya ini banyak dalam kurungnya ya guys. Berarti kemungkinan bakal ada praktikum-praktikumnya. Nah, yang bikin aku tertarik itu ada di sini juga biologi sel punca guys. Tapi seingat aku, di biologi kita bisa mengambil mata kuliah yang ada di mikrobiologi. Dan mungkin sebaliknya juga bisa. So, sekarang kita lanjut aja, saatnya untuk pilih jurusan. Ya, aku sudah masuk di CX, pemilihan program studi. Ini ada beberapa yang disensor ya guys, karena datanya bersifat pribadi. Nah, langsung ke survei tahap ketiga. Ini tulisannya tidak atau belum mengisi. Aku bakal isi sekarang. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik, pilihan pertama. Dan pilihan ini bisa kalian ubah-ubah sebelum waktunya. Oh ya, di ITB sendiri ada yang namanya kelompok keilmuan. Nah, kelompok keilmuan ini biasanya kita memilih di akhir-akhir semester. Kelompok keilmuan ini tujuannya untuk menentukan tema skripsi kita, biar lebih mengerucut. Nah, di SITH sendiri ada 8 kelompok keilmuan. Untuk lebih detailnya, kalian bisa lihat link di description box yang bakal aku taruh nanti. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa buat pilih jurusan guys sebelum tanggal 1 Juni pukul 23.59. Survei pilihan ketiga, survei yang sangat menentukan. So, see you guys. Bye.